Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, saya Artika Ramadhani. Saya akan membawakan video mengenai langkah-langkah teknik bedside teaching, di mana langkah bedside teaching secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persiapan, yaitu pemilihan pasien, inform konsen, dan pengarahan dokter muda. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, ketiga adalah refleksi dan umpan balik. Tujuan video ini dibuat adalah sebagai panduan sehingga bedside teaching dapat yang pertama meningkatkan keterampilan klinis dokter muda, kedua pembelajaran lebih interaktif dan berfokus kepada pasien, ketiga membangun keterampilan komunikasi dan empati dokter muda. Selamat sore Bapak Ibu. Iya. Ya, Bapak, saya Dokter Artika, dokter spesialis penyakit dalam yang akan merawat Bapak. Bapak dengan Bapak Joko, benar? Oh iya, Bapak Joko, sekarang bagaimana Pak setelah masuk ke bangsal kondisinya? Masih nyeri perut tapi sudah mendingan. Oh iya, bisa dibuka bajunya Pak? Ya, Bapak, jadi sudah tadi kami jelaskan ya tentang rencana perawatan Bapak pada waktu Bapak rawat inap di sini. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu mungkin? Sudah jelas, dokter. Sudah jelas ya. Baik, ini ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan. Jadi di sini kan berhubungan dengan Rumah Sakit UNS itu rumah sakit pendidikan, maka kita berkewajiban untuk mendidik para dokter muda di sini. Nah, kalau Bapak Ibu setuju, besok saya rencananya akan melibatkan para dokter muda untuk memeriksa Bapak, gitu sebagai pembelajaran mereka ke pasien langsung. Bagaimana ya Pak, Bu? Apakah bersedia? Tapi nanti dokter tetap ikut ya, Dok? Iya, nanti saya tetap ikut. Tapi nanti jadinya dokternya jadi banyak itu? Iya, tapi nanti kita batasi, Bu. Jadi hanya 3-4 dokter muda saja yang ikut dengan saya. Bagaimana? Kalau dari saya setuju. Oh ya. Kalau Bapak gimana? Saya nggak apa-apa, Dok. Oh ya, baik. Kalau begitu nanti akan ada tanda tangan dulu ya, Bapak, untuk persetujuan setuju untuk terlibat dalam pembelajaran dokter muda. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, dokter. Ya, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran bedside teaching ya. Untuk pasien hari ini yang kita libatkan dalam bedside teaching itu ada Bapak Joko, usia 45 tahun. Beliau datang dari IGD kemarin dengan keluhan nyeri perut kanan atas, nyerinya menembus punggung. Sudah 3 hari yang lalu mulai nyeri perut, semakin lama semakin memberat. Kemudian juga ada demam, mual, muntah, seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang kita temukan pada waktu Bapak tersebut masuk adalah pemeriksaan fisik murfisainnya positif. Kemudian untuk pemeriksaan labnya, leukositnya meningkat, kemudian OTPT meningkat sedikit, dan lain-lain normal. Seperti itu. Baik, fokus kita pada hari ini adalah anamnesis pasien dan pemeriksaan fisik abdomen dasar serta pemeriksaan murfisain. Sebelum kita masuk, kita refresh dulu ya urut-urutannya supaya nanti pasiennya tidak merasa tidak nyaman seperti itu. Ya, baik. Untuk anamnesis kira-kira apa yang mau kalian tanyakan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Di sini dokter, untuk anamnesis karena pasien mengeluhkan nyeri perut kanan atas, jadi harus digali untuk 7 secret fundamental 4-nya, dokter. Ya, baik. Nanti Anda menggali anamnesis pasien tersebut ya. Ya, Ya, baik, dokter. Ya. Yang kedua, pemeriksaan fisik dasar. Urut-urutannya bagaimana ya? Izin menjawab dokter terkait pemeriksaan fisik dasar abdomen, bisa dilakukan inspeksi terlebih dahulu, setelah itu dilakukan auskultasi, setelah itu palpasi dan juga perkusi, dokter. Ya, baik. Berarti nanti Anda di dalam nanti akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Ya. Yang ketiga untuk pemeriksaan murfisain, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab dokter, untuk pemeriksaan murfisain sendiri, pertama-tama saya akan meminta pasien untuk membuang nafasnya terlebih dahulu. Lalu saya akan menekan abdomen pasien pada area arcus costa dextra, di bawah arcus costa dextra. Lalu saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dalam, dan jika nyeri, maka murfisain positif. Ya, baik, betul ya. Jadi nanti kamu di dalam memeriksa murfisain pada pasien. Ya, kemudian untuk Anda dari yang kita sampaikan di sini, kira-kira diagnosis bandingnya apa ya? Untuk diagnosisnya mungkin bisa polisilis
akut dengan diagnosis banding cholelithiasis, dokter. Ya, baik. Nanti Anda menjelaskan diagnosis banding tersebut ke pasien, kemudian nanti kira-kira tata laksana yang kita lakukan di sini apa saja. Ini dijelaskan secara singkat saja. Gitu ya? Ya. Nah, nanti jangan lupa ketika di dalam ini ya, perhatikan bicaranya yang sopan, komunikasi yang sopan, kemudian meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, kemudian nanti kita semua cuci tangan dulu sebelum melakukan tindakan. Seperti itu ya, sudah jelas semuanya? Jelas. Iya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya Dr. Artika ya. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini saya membawa para dokter muda ya. Nanti saya izin untuk melibatkan para dokter muda ini untuk memeriksa Bapak. Begitu ya Pak ya. Silahkan para dokter muda untuk memperkenalkan diri dulu. Izin Bapak, Ibu, saya dokter muda Firda. Izin Bapak Ibu, saya dokter muda Ansyala. Izin Bapak Ibu, saya dokter muda Niken. Izin Bapak Ibu, saya dokter muda Raffi. Baik, Bapak bagaimana Pak kondisinya hari ini? Sudah mendingan, Dok? Sudah mendingan ya, tapi masih nyeri? Masih Nyeri. Ya, saya izin ya Pak ya untuk memeriksa kembali ya Pak. Bajunya bisa diangkat sedikit. Ya, kakinya bisa ditekuk dua-duanya. Baik. Ya. Tarik nafas. Lagi, Dok. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Joko? Izin bertanya. Bapak, saya izin bertanya. Bapak kan masuk ke sini keluhannya nyeri perut kanan atas ya. Itu nyerinya mulai kapan? Dari 3 hari sebelum masuk rumah sakit. 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Kemudian nyerinya itu bagaimana? Hilang timbul atau terus menerus? Nyerinya hilang timbul, Dok. Hilang timbul. Kemudian yang dirasakan itu seperti ditusuk-tusuk atau nyerinya tumpul atau tajam? Nyerinya tumpul, Dok. Tumpul. Kemudian untuk skala nyeri dari 0 tidak nyeri, 10 kali nyeri di skala berapa Bapak? Kalau waktu muncul bisa sampai 7-8, Dok. 7-8. Kemudian ada paling berat nggak saat nyerinya itu paling berat saat Bapak apa? Waktu habis makan, Dok. Habis makan. Makanannya makanan apa? Kalau makan makanan kayak gorengan gitu, Dok. Jadi, Yang berlemak-lemak ya? gitu. Bapak udah konsumsi obat? Belum sempat. Belum. Baik, ada keluhan lain Bapak seperti demam, mual, muntah? Ada, Dok. Demam agak gergesi, tapi ada juga mual muntahnya. Oh, muntah berapa kali Pak? Muntah sempat 1 kali, Dok. Satu Sebelum masuk kali. rumah sakit. Oh iya. Kemudian ada diare Hari nggak ada, Dok. atau susah BAB? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Baik, kemudian sebelumnya pernah mengalami keluhan serupa nggak? Belum pernah, Baru kali ini. Kemudian Bapak punya riwayat hipertensi atau gula? Hipertensi atau gula nggak ada, cuma kolesterol saya agak tinggi, Dok. Oh, kolesterolnya tinggi. Rutin cek di poli? Jarang sih, Dok. Cuma 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali gitu, Oh Dok. ya. Kemudian Bapak pernah operasi atau belum? Belum pernah, Dok. Belum pernah. Dari keluarga ada yang punya riwayat hipertensi atau gula? Setahu saya nggak ada, Dok. Nggak ada. Baik, kemudian Bapak makannya teratur nggak? Makan teratur, Dok. Teratur. Kemudian mohon maaf, Bapak merokok atau mengonsumsi alkohol? Tidak ada, Dok. Nggak. Ya, dokter sudah. Ah ya, baik Pak. Selanjutnya nanti ada yang pemeriksa perut Bapak ya. Bersedia ya? Ya, baik, silahkan ada yang mau memeriksa. Izin Bapak. Bapak permisi, saya izin memeriksa perut nggak ya? Bisa dibuka bajunya. Permisi ya Pak. Izin dokter, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada regi abdomen. Permisi ya Pak. Sakit, Dok. Oke. Udah sakit Pak? Sakit, Dok. Yang kanan tadi, Dok. Ini
yang terakhir akan saya tekan. Nanti kalau nyeri tolong bilang ya. Permisi. Tidak. Oh iya. Sakit Pak? Sakit dok. Banyak. Sakit? Sudah enggak dok di situ. Sakit Ini dok. sakit. Sini sakit. Sakit. Sini. Sini sakit. Tidak dok. Sini. Tidak dok. Terima kasih. Ya, selanjutnya Murfisan, tolong diperiksa. Izin lanjutkan dokter. Bapak, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan. Nanti Bapak silakan buang nafas terlebih dahulu, lalu saya akan tekan di bagian perut Bapak. Lalu Bapak silakan tarik nafas dalam, G. Kakinya silakan ditekuk, Pak, dua-duanya. G. Silakan buang nafas dalam. Lalu saya tekan, tarik nafas dalam, Pak. Sakit? Sakit. Tidak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Ya, mungkin ada yang mau menjelaskan kepada Pak Coko tentang diagnosa Bapak, monggo. Baik Pak, tadi sudah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisiknya, kami curiga Bapak terkena kolesistitis atau radang pada kantong empedunya, dan bisa juga ada kemungkinan penyakit lain yaitu batu empedu. Untuk kedepannya mungkin kami akan rencanakan untuk terapi antibiotik, lalu analgesik dan juga peluruh batu. Dan juga akan kami lakukan pemeriksaan penunjang yaitu USG abdomen untuk memastikan diagnosis kami. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi Pak atau Bu? Kalau dioperasi enggak ya dok? Ini ya dok. Untuk operasi nanti akan kita lihat dulu dari hasil USG-nya untuk memastikan dari diagnosa kami. Jika dari respon terapi juga apakah membaik, lalu dari hasil USG tidak ada indikasi, maka cukup dengan obat saja. Tetapi jika ada indikasi, maka akan perlu kami lakukan kolaborasi dengan tim bedah, apakah dilakukan tindakan atau tidak, gitu Pak. Terima kasih dok. Ya, ya, begitu Bapak ya. Terima kasih ya Bapak atas partisipasinya pada pembelajaran kita ini. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang cara para dokter muda ini bertanya kepada Bapak, atau mungkin ada yang tidak nyaman Bapak? Sudah baik. Sudah baik ya, sudah nyaman ya. Baik, seperti itu ya Bapak. Terima kasih ya Ibu ya. Ya. Mari. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan bedside teaching kepada pasien kita, Bapak Joko ya. Nah, bagaimana dokter muda sekalian? Kita sekarang melakukan refleksi. Apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Jadi dokter, izin pada bedside teaching kali ini kami mendapatkan kasus pasien kolesistitis akut. Kami diminta untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga berdiskusi tentang pemeriksaan penunjangnya. Di sini saya belajar bagaimana menggali riwayat keluhan pasien yang nyeri perut, terutama di bagian kanan atas. Ya, mungkin ada lagi? Izin dokter, pada bedside teaching kali ini mungkin saya harus lebih berkomunikasi yang efektif dengan pasien terkait dengan pemeriksaan fisik yang saya lakukan. Maka dari itu saya akan membaca literatur dan juga menonton video terkait pemeriksaan fisik terhadap pasien, dokter. Ya, mungkin ada lagi? Izin dokter, dalam pemeriksaan Murfisan sendiri, saya baru pertama kali mempraktikkan pada pasien dan hasilnya positif, dokter. Mungkin rencana tindak lanjut saya adalah saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik abdomen kembali pada pasien-pasien dengan keluhan nyeri perut. Ya, mungkin yang terakhir? Lalu juga mungkin saya akan memperdalam pemahaman saya tentang kolesistitis akut untuk diskusi, dan juga memperbaiki cara diskusi supaya bisa lebih sistematis dengan teman sekelompok. Ya, baik semuanya. Ya, tadi ternyata banyak ya yang sudah kita dapatkan. Ya, kalian sudah bagus ya. Tadi dari anamnesis, pemeriksaan abdomen juga sudah bagus, pemeriksaan Murfisan juga bagus. Terus dokter muda juga menyimpulkan diagnosis, menjelaskan ke pasien juga cukup bagus ya. Ya, mungkin yang perlu diperbaiki nanti adalah cara komunikasi ke pasien ya. Kemudian juga cara menjawab pertanyaan dari pasien itu mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan cara latihan ya, latihan komunikasi ke pasien
dan berinteraksi langsung juga ke pasien yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Kemudian ini tadi ada pertanyaan ya mengenai tata laksana dari pasien ya tentang kapan harus operasi. Nah, tugas selanjutnya ya untuk kalian, tugas lebih lanjutnya nanti coba kalian yang pertama mencari tahu kapan kita kolaborasi dengan dokter bedah ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa baca ya referensi tentang penegakan diagnosa kolesistitis akut. Nanti kalian bisa baca di Tokyo Guideline tahun 2018 mengenai kolesistitis akut. Begitu ya. Baik dokter, akan kami pelajari dan lakukan. Ya. Sekian video panduan BC Teaching di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret.